Bu Nuri doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Dan harus tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap? Tetap semangat ya nak ya. Boleh tepuk semangatnya lagi? Oke, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai ungkapan, kemudian lambang bilangan, bilangan caca, nama bilangan, kemudian Pancasila. Setelah Pancasila kita juga belajar tentang pengamalan Pancasila. Nah, untuk pembelajaran keempat pada pagi hari ini, kita belajar mengamalkan sila kedua dan ketiga. Nah, ini nih sila kedua dan ketiga. Untuk sila pertama, kita sudah bahas ya pada hari Selasa kemarin. Kalau sila pertama itu, kita lihat kata kuncinya itu kan ketuhanan. Nah, berarti pengamalannya adalah kegiatan yang mengenai ibadah. Contohnya, sholat 5 waktu, kemudian berdoa, kemudian mengaji, kemudian apalagi kemarin mensyukuri nikmat, kemudian menghormati sesama atau yang berbeda agama. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih contoh sila kedua dan ketiga, contoh pengamalannya seperti apa ya. Nah, sebelum itu silakan kalian buku paket halaman 35. Sudah? Sudah dibuka? Nah, jika sudah, di situ di halaman 35 itu ada soal cerita. Nanti bisa kalian baca ulang. Di sini Bu Nuri hanya menulis kesimpulannya saja. Ya, perhatikan. Pada hari Minggu yang cerah dengan udara pagi yang segar, Nina dan Faris serta orang tuanya berkumpul di halaman rumah. Seluruh anggota keluarga akan bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Faris membantu ayah menyiangi rumput, Nina menyapu halaman, ibu menyiapkan makanan. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Nah, lihat deh, ada beberapa kata yang Bu Nuri tebalkan. Kira-kira kenapa ya ini Bu Nuri ditebalkan kalimatnya? Nah, di sini Nina dan Faris serta seluruh anggota keluarganya akan bekerja bakti. Kira-kira bekerja bakti itu contoh amalan sila keberapa? Terus ini ada kalimat lagi. Faris membantu ayah menyiangi rumput. Kira-kira pengamalan sila keberapa yang dilakukan oleh Faris? Nah, kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya. Nah, baik. Di sini adalah contoh amalan sila kedua, ya. Nah, bisa ketahuan nih. Oh, contoh amalan sila kedua dari cerita yang tadi adalah Faris membantu ayah menyiangi rumput. Lihat di sini, nak, sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya apa? Kemanusiaan. Kata-kata kemanusiaan. Nah, di sini contoh amalannya adalah contoh kegiatan dari sila kedua adalah Faris membantu ayah menyiangi rumput karena dia saling membantu tanpa memandang agama, suku, ras ataupun bangsa. Ya. Nah, kemudian contoh amalan sila ketiga, yang pertama, seluruh anggota keluarga akan bekerja bakti. Nah, di sini kata kuncinya nih, bekerja bakti. Itu merupakan contoh amalan sila ketiga. Kemudian yang kedua, mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama, ya, saling kerja sama. Kerja bakti itu tidak akan selesai jika tidak dilakukan dengan kerjasama. Maka dari itu bekerja bakti dengan kerjasama itu harus erat hubungannya, ya. Begitupun juga nanti, nak, kalian jika yang sering membantu ayah bundanya di rumah berarti kalian sudah mengamalkan sila kedua. Bagi kalian yang sudah pernah bekerja bakti, pernah kerjasama, nah berarti kalian sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila. Kalau pengamalan sila pertama itu sudah pasti sehari-hari, ya kan, berdoa,
sholat, apalagi itu wajib mengaji, ya kan? Nah, itu pengamalan sila pertama. Baik, sampai di sini paham anak-anak? Mudah ya? Baik, kita lanjut selanjutnya. Yaitu mengenai kata ungkapan. Nah, dilihat nih halaman 37 buku paketnya. Silakan dibuka, Nak. Sudah? Nah, di dalam teks tersebut di halaman 37 itu ada beberapa ungkapan. Nanti kalian baca percakapannya ya. Di sini Bu Nuri hanya menulis ringkasannya saja. Di dalam teks tersebut ada beberapa kata ungkapan. Yang pertama, kepala dingin. Kepala dingin. Gimana nih? Emang ada ya anak atau orang yang kepalanya itu dingin? Apa ada yang panas? Bukan seperti itu. Kepala dingin artinya adalah tenang, berhati-hati. Kita lihat contoh kalimatnya. Faris menyelesaikan masalah bersama temannya dengan kepala dingin. Nah, contohnya nih misal, Faris sedang berkelahi sama temannya, berebutan, misalkan berebutan bola, mau main bola. Bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut? Dengan kepala dingin, dengan tenang, hati-hati. Jangan langsung emosi, nggak sabaran, ini punya aku nih, minjem dong. Nah, bukan seperti itu, tapi harus dengan kepala dingin. Bukan arti kepalanya dingin ya, tapi dengan hati-hati dan dengan tenang. Oh, kita musyawarahkan nih. Oh, ya udah, ini bolanya ini punya siapa ya? Bolehkah aku meminjam? Nanti gantian 5 menit deh mainannya. Kan gitu kan? Menyelesaikan masalah dengan tenang dan berhati-hati, tidak emosian. Tuh, harus bersabar. Contoh yang kedua, gulung tikar. Gulung tikar, menggulung tikar. Maksudnya apa Bu Nuri? Oh, artinya bangkrut. Gulung tikar itu artinya bangkrut. Kita lihat contoh kalimatnya. Karena tidak ada yang membeli barang dagangannya, pengusaha itu gulung tikar. Artinya pengusaha tersebut bangkrut karena tidak ada pembeli yang mau membeli barangnya. Maka dari itu dia pengusaha tersebut gulung tikar atau artinya bangkrut. Selanjutnya ada lagi nih, cepat kaki ringan tangan. Oh, cepat kaki ringan tangan artinya apa ya? Cepat kaki ringan tangan. Emang ada orang yang kalau jalan itu kakinya bisa cepat? Itu mah namanya berlari, bukan jalan ya. Nah, cepat kaki ringan tangan artinya adalah suka menolong. Kita lihat contoh kalimatnya. Nina dijuluki cepat kaki ringan tangan. Oh, berarti maknanya adalah Nina dijuluki orang yang suka menolong gitu. Nah, di sini nih Bu Nuri mau tanya anak kelas 2B, apakah kalian suka membantu atau menolong kepada teman atau kepada adik atau kepada ayah bunda? Siapa yang suka membantu, yang suka menolong? Siapa? Kalau dimintai tolong atau disuruh ayah bunda langsung, oh iya bun siap, seperti itu siapa? Ayo, alhamdulillah termasuk anak yang soleh berarti nak. Kalau misalkan disuruh masih entar-entaran, waduh nggak boleh kayak gitu nak ya. Udah kelas 2 ya, udah harus lebih mandiri lagi, harus lebih nurut. Ketika orang ada yang meminta tolong kepada kita hendaknya cepat kaki ringan tangan, suka menolong. Karena kita semua ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita itu butuh pertolongan dari orang lain. Gak mungkin kita hidup sendiri. Pasti suatu saat kamu juga akan minta tolong sama orang lain. Makanya ketika ada orang yang minta tolong kepada kalian, hendaknya kalian juga harus menolongnya, ya. Yang terakhir, ungkapan yang terakhir yaitu adalah besar kepala. Besar kepala. Besar kepala, kepalanya besar. Maksudnya apa? Oh, artinya sombong. Kemarin kita udah belajar ya. Berarti selain besar kepala, ungkapan apa lagi yang artinya sombong? Tinggi hati. Berarti ungkapan sombong itu ada 2. Tinggi hati dan besar kepala, artinya sama-sama sombong. Kita lihat contoh kalimatnya. Kita tidak boleh besar kepala kepada teman. Maknanya artinya adalah
kita tidak boleh sombong kepada teman. Oke? Paham? Mudah ya, gampang ya nak ya. Baik, sebelum Bu Nuri akhiri pembelajaran hari ini, Bu Nuri ada sedikit cerita nih. Pada zaman dulu nak, ada khulafa atau ada pemimpin yang bernama Umar bin Khattab. Siapa yang pernah mendengar nama Umar bin Khattab? Ayo. Pernah kan? Pernah ya? Pasti pernah. Yang belum pernah mendengar, nih Bu Nuri ceritain nih. Dulu ada khalifah pemimpin yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sebagai pemimpin di Mekah dan Madinah. Kalau sekarang ya seperti presiden. Nah ya. Dulu khalifah ini hidupnya bergelimpangan harta, kaya raya, ya berkecukupan. Tapi suatu ketika Umar bin Khattab sedang berjalan nih di kota Madinah. Ketika berjalan kemudian berkeliling ke kampung-kampung. Nah, tiba-tiba ada satu kakek-kakek tua. Dia itu berada di depan rumah salah seorang masyarakat Madinah. Jadi ada satu kakek, dia itu sedang duduk dan merintih-rintih kesakitan memegang perutnya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Fulan bin Fulan," gitu. Kalau nggak tahu namanya, manggil orang dulu di Arab itu "Wahai Fulan," gitu. Nah, siapa namamu? Nama saya adalah Ahmad, katanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Nah, Umar bin Khattab nanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kata kakek tua itu menjawab, saya datang jauh-jauh dari luar kota Mekah. Dia jauh-jauh dari luar kota Mekah, dia pengen ke Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab juga bertanya lagi, wahai Ahmad, engkau itu agamanya apa? Umar bin Khattab bertanya nih, wahai Ahmad, engkau agamanya apa? Coba tebak, agama kakek tua ini apa? Kakek tua ini menjawab, saya Yahudi. Orang Yahudi loh. Ya, orang Yahudi itu berarti bukan Islam, sayang. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, wahai Ahmad, apa yang membawamu bisa pergi menuju ke tempat ini? Nah, kata kakeknya, saya berhari-hari belum makan. Dan saya ini sudah tua renta butuh makanan, tapi saya tidak punya sepeser pun uang. Bolehkah saya meminta sedikit harta darimu? Tuh. Langsung ketika kakek tua itu ngomong seperti itu, Umar bin Khattab menangis. Karena apa? Umar bin Khattab mengira bahwa rakyatnya ini sudah sejahtera. Ternyata ada salah satu seorang kakek yang masih lapar sekali. Dia orang miskin. Sudah beberapa hari belum makan. Sampai akhirnya ketika Umar bin Khattab menangis, dia mengajak kakek tua ini ke rumahnya. Wahai kakek, ayo saya ajak engkau ke rumahku. Akhirnya kakek ini dibawa sama Umar bin Khattab ke rumahnya. Nah, Umar bin Khattab bilang sama pelayannya, wahai para pelayan, berikan uang pajak dan berikan harta serta makanan kepada kakek tua ini. Tuh, Umar bin Khattab loh, seorang pemimpin, ya pemimpin Islam pada zaman dahulu, dia menolong seorang kakek tua yang berbeda agama. Bukan orang Islam loh itu, tapi dia orang Yahudi. Nah, kita juga seperti itu, nah, ya semoga kita bisa meneladani kisah yang Bu Nuri ceritakan tadi, bahwa kita kalau menolong tidak boleh melihat agamanya apa, tidak boleh melihat dia teman kita atau tidak boleh melihat kan aku nggak kenal. Nah, nggak boleh seperti itu. Tapi kita menolong orang itu harus dengan ikhlas, harus dengan kesadaran kita ya, dan harus tanpa pamrih. Kalau menolong itu jangan meminta imbalan, berarti itu namanya nggak ikhlas.
Ya anak-anak ya. Baik, semoga kalian bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Bu Nuri harap tetap pesan Bu Nuri sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, dan pembelajaran hari ini apa? Sikap menolong. Harus menolong itu harus ikhlas, tanpa pamrih, dan jangan melihat agamanya ataupun rasnya ataupun bangsanya ataupun berasal dia dari mana. Oke? Baik anak-anak, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa besok. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.